Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Amalina dan rekan saya Jihan Eka Aulianti. Kami di sini akan mempresentasikan penelitian adaptasi kami tentang forgiveness. Boleh di next. Pertama-tama yang akan kami bahas adalah kajian pustaka. Menurut MacLeod, tahun 1997 mendefinisikan pemaafan sebagai perubahan serangkaian motivasional di mana menurunnya motivasi untuk membalas dendam terhadap pelaku. Motivasi untuk tidak mempertahankan kerenggangan hubungan dengan pelaku yang meningkatkan motivasi ataupun keinginan untuk berdamai dan berbuat baik dengan pelaku. MacLeod pada tahun 1997 membagikan juga perilaku pemaafan kepada beberapa aspek, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama adalah motivasi menghindar atau avoidance motivation, yang kedua motivasi membalas dendam atau revenge motivation, dan ketiga motivasi melakukan niat baik atau benevolence motivation. Selanjutnya, ada alasan kita melakukan adaptasi tersebut. Alasan kami untuk mengambil fenomena ini dikarenakan kami mengetahui beberapa besar seseorang dapat memaafkan seseorang yang telah menyakitinya. Selama kami juga ingin mengetahui apakah teori yang telah dikemukakan oleh MacLeod dan Warrington dapat dirasakan dan dialami oleh orang-orang sekitar kami. Selanjutnya ada proses adaptasi. Nah, peneliti menemukan skala forgiveness melakukan ResearchGate. Skala ini dipublikasikan oleh Handbook of Positive Psychology, Oxford University. Kami memilih skala ini dikarenakan memiliki topik atau judul yang menarik dan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Skala forgiveness ini yang diambil oleh peneliti merupakan alat ukur yang dibuat oleh MacLeod dan Whitfield pada tahun 2002. Proses adaptasi dimulai dengan forward translation. Pada proses forward translation ini, item berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 2 translator yang berbeda, translator 1 dan translator 2. Nah, kedua translator mengartikan sebagian besar kalimat pernyataan skala dengan susunan kalimat yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Oleh karena itu, setelah mendapatkan hasil terjemahan dari kedua translator, peneliti melakukan sintesa untuk menyesuaikan pernyataan item dari hasil kedua translator tersebut. Selanjutnya, ada sampel. Nah, peneliti menemukan kriteria sampel tersebut karena pada fase dewasa awal, seseorang akan lebih memahami mengapa dan bagaimana seseorang harus memaafkan. Faktor seperti ini menjadi pengalaman pribadi dan interaksi sosial pada masa ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada proses memaafkan. Maka dari itu, kami menetapkan kriteria sampel sebagai berikut, yaitu laki-laki dan perempuan berusia 18 sampai 25 tahun atau dewasa awal. Selanjutnya, ada tampilan skala. Pada tampilan skala pertama ini terdapat penjelasan responden akan mengerjakan berapa lama, dan pada skala ini juga kuesioner penelitian ini kita menjelaskan 1 sampai 5, yaitu 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Pada tampilan bagian 2 ini merupakan sudah memasuki pada pertanyaan-pertanyaan item, dan pada bagian 3 memasuki data diri. Selanjutnya pada bagian 4 ucapan terima kasih kami pada responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Jihan Eka. Baik, terima kasih Nida. Selanjutnya ada sebaran item. Nah, untuk sebaran item ini kita membagi kepada menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah avoidance motivation. Pada aspek avoidance motivation ini ada item unfavorable nomor 11 dan item favorable yaitu 2, 5, 7, dan 10. Lalu selanjutnya untuk aspek revenge motivation terdapat item nomor 1 dan 9 untuk bagian unfavorable, dan untuk favorable yaitu aspek nomor 4. Selanjutnya yang terakhir ada aspek benevolence motivation. Untuk item unfavorable terdapat item nomor 3 dan 6, sedangkan untuk favorable terdapat item nomor 8 dan 12. Nah, selanjutnya
kita melakukan analisis data menggunakan uji reliabilitas dan validitas. Untuk yang pertama ini kami melakukan uji reliabilitas dan validitas yang pertama. Didapatkan reliabilitas statistik dengan nilai 0,599. Menurut Azwar, reliabilitas mengacu kepada kepercayaan atau konsistensi hasil ukur yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran. Koefisien reliabilitas berada dalam rentang angka dari 0 sampai dengan 1. Bila koefisien reliabilitas semakin mendekati angka 1, maka pengukuran semakin reliabel. Nah, untuk pengujian data pertama ini, reliabilitas ini tuh hanya didapatkan sebesar 0,599. Lalu untuk uji validitas, kami melihat dari correct item total correlation dengan kriteria batas kriteria yaitu 0,2. Nah, dengan batas kriteria tersebut terdapat beberapa item yang harus dihapuskan, yaitu pada item nomor pertama, nomor item 3, item 6, dan item 11. Nah, selanjutnya kami menghapus item-item tersebut dan melakukan uji reliabilitas dan validitas kembali. Untuk uji validitas dan reliabilitas yang kedua ini, kami mendapatkan nilai reliabilitas yaitu 0,850 dan untuk uji validitas kita masih harus menghapuskan satu item yang nilainya masih di bawah batas kriteria yaitu 0,2. Ya, ini terdapat pada item nomor 9. Selanjutnya, kami melakukan lagi uji validitas dan reliabilitas dengan menghapuskan item tersebut dan kita mendapatkan nilai reliabilitas statistik yaitu di 0,909 dan seluruh item pada uji validitas yang ketiga ini dinyatakan bersih atau seluruh item ini mendapatkan nilai lebih dari 0,2. Nah, selanjutnya ada sebaran item setelah dilakukan analisis. Pada aspek avoidance motivation, terdapat sisa item nomor 2, 5, 7, dan 10, sedangkan untuk aspek revenge motivation hanya tersisa aspek nomor 4, dan yang terakhir ada benevolent motivation, terdapat sisa aspek nomor 8 dan 12. Jadi pada kesimpulannya itu, item-item yang unfavorable seluruhnya dihapuskan, karena nilai dari seluruh item tersebut kurang dari 0,2. Nah, selanjutnya, pada proses pengambilan data, peneliti ini menyiapkan Google Form untuk penyebaran kuesioner yang dibagikan menggunakan skala Likert, poin alternatif jawaban yang sesuai dengan pintar sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh McCullough dan Willett 2002. Nah, uji reliabilitas yang digunakan pada skala forgiveness memiliki reliabilitas dengan Cronbach alpha sebesar 0,909. Berdasarkan kriteria koefisien reliabilitas Bradford, skala forgiveness yang peneliti gunakan memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi karena berada di rentang koefisien reliabilitas 0,80 sampai dengan 1. Penelitian ini menunjukkan bahwa alat ukur forgiveness yang sudah diadaptasi ini reliable. Selanjutnya, melakukan pengujian validitas. Analisis ini bertujuan untuk menyeleksi item-item yang baik dan membuang item yang buruk untuk digunakan pada pengukuran skala forgiveness yang telah diadaptasi. Kriteria penyeleksiannya itu ya menurut Azwar yaitu correct item correlation yang kurang dari 0,2 merupakan item yang buruk sehingga perlu dihapuskan. Setelah dilakukan validitas tiap item, terdapat 5 item yang memiliki nilai kurang dari 0,2 sehingga item tersebut harus dihapus. Dan dari 12 item yang dianalisis, yang terbukti valid hanya sebesar 7 item. Baik, saya kembalikan kepada Nida. Terima kasih. Di sini kami akan melanjutkan dengan kekurangan dan kendala. Kekurangannya adalah dalam penilaian ini yaitu item dari skala ini terlalu sedikit sehingga ketika dilakukan analisis validitas dan terdapat beberapa item yang tidak valid, maka item tersebut harus dihapus dan hanya tersisa 7 item yang valid. Dalam satu aspek terdapat hanya 1 item yang valid. Selanjutnya,
Nah, baik, selanjutnya ada kesimpulan. Setelah peneliti melakukan transaksi alat ukur ke dalam bahasa Indonesia dan menyesuaikan dengan budaya di Indonesia, peneliti kemudian melakukan pengambilan data pada responden dengan kriteria laki-laki dan perempuan yang berusia 18 sampai 25 tahun sebanyak 201 responden. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan melalui uji validitas dan reliabilitas, didapatkan hasil reliabilitas dengan jumlah 0,909, sedangkan validitas alat ukur dilihat dari kolerasi item total dan menghapus 5 item yang di bawah kriteria, yaitu kurang dari 0,20. Baik, sekian yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.